Dari 20 jenis asam amino, ada yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sehingga harus ada di dalam makanan yang kita makan. Asam amino ini dinamakan asam amino esensial. Selebihnya adalah asam amino yang dapat disintesis dari asam amino lain. Asam amino ini dinamakan asam amino non-esensial, yang terdiri dari glutamat, aspartat, alanin, tirosin, ornitin, prolin, serin, glisin, aspartat, asparaglin, glutamat, dan glutamin. Biosintesis tirosin. Tirosin dibentuk dari asam amino esensial fenilalanin yang dikatalis oleh enzim fenilalanin hidrokilase yang memerlukan NADPH dan O2. Pada reaksi ini berjalan secara satu arah atau yang disebut dengan irreversible. Pada reaksi keseluruhan memerlukan penggabungan satu atom oksigen ke dalam posisi dari molekul fenilalanin, sedangkan atom oksigen yang lain direduksi membentuk air. Reduktan yang dihasilkan adalah tetrahidrofolat kofaktor tetrahidrobiopterin yang dipertahankan dalam status tereduksi oleh NADH DHPR. Biosintesis ornitin dan prolin. Ornitin dibentuk dari asam amino non-esensial glutamat. Ornitin memainkan peran signifikan sebagai akseptor karbamoil fosfat dalam siklus urea. Produksi ornitin dari semialdehid melalui reaksi glutamat dependent transaminasi yang hasilnya adalah akumulasi semialdehid. Aldehid didaur secara spontan menjadi pirolin 5 karboksilat yang kemudian direduksi menjadi prolin oleh NADPH dependent reduktase. Kemudian prolin. Prolin dibentuk dari asam amino non-esensial glutamat yang sama seperti pada ornitin. Memerlukan 1 mol ATP, 2 molekul NADPH, serta berbagai enzim yang lainnya. Biosintesis asam amino alanin. Pembentukan alanin melalui transaminasi yang mana glutamat atau aspartat sebagai donor gugus amin, sedangkan pirufat sebagai akseptor gugus amin. Reaksi ini memerlukan enzim glutamat transaminase atau alanin transaminase. Biasanya disebut juga sebagai serum glutamat pirufat transaminase. Reaksinya yaitu pirufat plus glutamat atau aspartat akan menjadi alanin plus alfa ketoglutarat atau oksaloasetat. Selanjutnya yaitu biosintesis asam amino glutamat. Pembentukan glutamat melalui deaminasi oksidatif memerlukan enzim glutamat dehidrogenase. Selain itu juga memerlukan ion amonium NH4+ dan NADPH plus H. Reaksinya yaitu alfa ketoglutarat plus NH4+ plus ion amonium dan niacin. Ada juga NADPH plus H+ akan menjadi glutamat H2O plus NADP+. Selanjutnya yaitu biosintesis asam amino aspartat. Pembentukan aspartat melalui transaminasi yang mana glutamat sebagai donor gugus amin, oksaloasetat sebagai akseptor dan memerlukan enzim aspartat transaminase atau disebut juga serum glutamat oksaloasetat transaminase. Biosintesis serin. Pembentukan atau sintesis serin menggunakan senyawa amfibolik yaitu 3 fosfogliserat yang mana dalam prosesnya memerlukan NADH dan juga glutamat sebagai donor gugus amin sehingga dapat dihasilkan serin dan juga alfa ketoglutarat. Selanjutnya biosintesis glisin.
Glisin sendiri dihasilkan dari proses sintesis yang berawal dari serin yang memerlukan enzim serin hidroksimetiltransferase sebagai pengkatalisnya dan juga tetrahidroksifolat sebagai akseptor gugus metil dari serin yang nantinya akan membentuk metilen tetrahidroksifolat. Biosintesis glutamin. Biosintesis glutamin merupakan pembentukan glutamin dari glutamat yang memerlukan ion amonium atau NH4+ dan juga ATP atau energi. Selain itu, proses ini juga dikatalis oleh enzim glutamin sintetase sehingga dapat menghasilkan produk glutamin dan juga MG-ADP+P. Biosintesis asparagin. Biosintesis asparagin merupakan proses sintesis dari aspartat yang memerlukan donor NH4+ dari glutamin, energi atau ATP, serta disintesis oleh enzim asparagin sintetase untuk dapat menghasilkan produk asparagin dan juga glutamat.